Minasan, konnichiwa. Ya, ketemu sama aku Dona Muramatsu, vlogger di Jepang yang paling kece. Hari ini walaupun malam-malam, kita akan gibah, ya kan? Biasanya kan apa ya? Gibah itu biasalah kayak ibu-ibu, ya kan? Tetangga gitu. Kita gibah di cewek-cewek. Jadi ini cerita cewek-cewek. Jadi ini ceritanya kita kayak lagi camping malam, ada acara julid malam ya. Oh iya, bener julid malam. Bukan jurit ya. Jurit. Julid julid malam. Jadi ini harusnya bagusnya aku pakai mikrofon. Kebetulan mikrofon aku kabelnya hilang, jadi nggak bisa dipakai. Udah beli sengaja, ternyata ya udahlah padanya. Jadi aku tadi posting di Instagram, aku mau bilang aku mau bikin podcastan ala-ala. Tapi akhirnya kita gantilah judulnya apa? Gibah time. Gibah time. Gibah night. Gibah night apa yang gibah time? Ya udah. Gibah night time. Night time. Dua-duanya. Jadi aku bikin pertanyaan, apa yang kalian mau Aku bahas. Yang kalian mau untuk kita bahas. Untuk kita Kira-kira bahas. apa ya yang seru untuk kita bahas? Ya, Tentang berita-berita viral yang lagi hits banget nih belakangan. FYP di TikTok, di Instagram, di semua media lah pokoknya. Nah, Banyak bahasan. bahas nih. Oke. Di sini ada banyak yang udah ini banyak banget di Instagram aku. Ya, tuh lihat semua. Bangun dulu. Oke. Track kedua. Nah, ini kita ngomongnya ya nggak normal. Tapi ya udah. Tunjukin dikit aja kali kameranya. Iya. Itu masih basah. Coba kali ya. Coba ada mikrofon. Kita nggak bakal ngomong pelan juga kedengeran. Masih bisa gedean dikit. Bisa gede. Oke. Ya udah. Lanjut. Ini pertanyaannya banyak banget. Jadi dipilih apa gimana? Ya, Apa dari yang pertama? Ini bukan pertama kan, terakhir ya. Yang pertama itu yang atas. Yang mana pertama? Bawah. Wah, banyak banget. kita tarik dari Enggak. sebesarnya aja. Lihat ya. Lihat nih. Tuh. Oke. Ada di sini kasus Rizky Nazar. Siapa tuh? Rizky Nazar. Oh, itu mah kasus baru kemarin. Baru hari kemarin. Iya, sehari kemarin itu tentang Dia dia apa? ketangkep pakai kacang. Oh, yang ganteng. Iya. Oh, salah ya? Kayaknya gini. Gimana sih? Asli nggak kelihatan, nggak in frame. Gue keteknya gatel deh. Asli nggak in frame. Asli begitu mulu pegel. Oke. Oh enggak itu. Tapi katanya mentang-mentang ganteng gitu ya. Iya, kalau good looking nggak dipermasalahin. Kalau bukan, kalau Jelek gitu. jelek, udah jelek.
minimal jangan jelek muka aja, jelek akhlak apa Dan segala kalau macam. lagi salah masalah aja ya. Kan di Indonesia itu kan Ngomongnya nggak kedengeran. Aku dengeran. yang penting looking. Iya. Yang penting Iya. Berarti hati-hati. Iya makanya sih takut mau ngapa-ngapain. Salah dikit salah. Salah ini dikit, salah banget. yang paling banyak nih juga nih. Salah satunya RF. Coba RV. menurut kalian gimana RV? Katanya sopan doang. Belajar sopan. Tapi sopan santun perasaan nggak ada di sekolahan dah pelajaran sopan santun. Ada dong. Gotong royong. Hah? Gotong royong ada. PPKN. Iya, sopan santun. Cuman Kain juga. tidak di ini. Kemarin saya habis nonton ada YouTuber juga yang suka kasih pengetahuan banyak. Itu dari kita kelas 1 SD sampai SMA sampai kuliah tuh kita dicekokinnya kan sama teori-teori tapi praktek-praktek kayak kesopanan, buang sampah yang bener, ngantri yang baik itu kan jarang tuh di sekolah-sekolah. Cuman istilahnya tuh bahasa sekarangnya data aja. Nah etika yang kayak gitu yang jarang. Nah makanya mungkin bagusnya sekarang kita harus belajar lebih sopan lagi. Jadi kalau ada kena salah, masalah aman, sopan aja. aman ya. Oke deh. Minimal besok-besok kalau kalian ketilang polisi, ya sopan aja, maaf pak. Kayak sopan, jangan marah-marah. Mungkin kalau habis itu bisa dilepas. Tapi kalau ngomong polisi mah enggak deh. Kan ada hashtagnya. Di sini ada sensitif ya. Ternyata ketangkep nggak ya? Hashtagnya. Hashtagnya percuma lapor polisi. sensor. Ada kan hashtagnya itu pernah lihat di Tapi Instagram. emang agak nggak adil juga sih keputusannya. Iya cuma itu Maksudnya kayak baru fair. sopan. Iya nggak fair, soalnya kayak maksudnya kayak dulu digembor-gemborin ya nggak pakai masker didenda 100.000 ini segala macam. Terus tiba-tiba dia udah ngelakuin kesalahan yang fatal, terus kayak kenapa dia cuma denda duit, nggak pakai masker juga sopan. gitu. Terus Iya. dia iya kan Bukan berarti pakai masker dia maki-maki orang kan. iya Cuman bisa jadi lupa. Jadi kan dulu enggak pas lagi. dulu heboh banget nggak pakai masker di dalam mobil aja sampai ditilang loh. Padahal suami istri, guys. Iya padahal dia Berangkat dari rumah. iya Sama. Tadi malamnya habis bareng. terus kayak suami Padahal- istri di mobil duduknya sebelahan nggak boleh, harus Kan depan lucu ya. belakang kayak Iya waktu di mobil itu suami ditilang terus gandengan. Nggak boleh. Harus sosialisasi di awal gitu aja. Ya, iya tapi kan nggak mungkin tuh. Siapa Iya. sih yang bikin aturan kayak Nah gitu? itu makanya aturannya tiap waktu berubah karena dari awal belum ajak, belum dipikirin dengan benar. Gini, gitu, baru ngeraba. Akhirnya berubah terus kan yang bikin masyarakat gerah. Itu karena Berubah aturan sesuai kebutuhan dan Betul. kepentingan jadi. kepentingan yang tertentu. cuman didenda duit doang, sedangkan buat dia duit easy man aja. Jadi katanya karantina cuma nggak bayar 40 juta doang. Bayar Nanti 40 diulang juta doang. loh Iya bukan, maksudnya denda tarifnya. denda Kalau bukan dia denda nggak ada punishment enggak, denda perdata sekarang kan dia nggak dihukum penjara, kan dia denda uang kan. Maksudnya hukumnya cuma denda duit doang, sedangkan duit itu buat dia gampang bingko. Cuma tinggal cuap-cuap, hai guys aku lagi pakai apa sehari bisa dapat cuan gitu. Cerita Next. apa lagi? Nih, yang paling banyak banget udah pasti yang lalu lalang di TikTok. FYP. Tebak. Sebab Hi ha ha aku takut. kalau kata Iyo mah, bukan. Kata Cio apa? Itu. Apa sih? Nggak tahu ya? Enggak. Ya, Kan? Itu Apa es Mayang Sari. Selendang mayang. apa sih? Uyang. Siapa? Hantu yang Oh iya, Kuyang. keluarga Dodot. Katanya di sini ya, ini katanya ya. Keluarga Dodot. Bahas. Fuji Mayang. Vanessa tentang Mayang sama Fuji lagi hits tuh teh katanya. Kuyang.
Sambang Samba. keluarga Vanessa. Tuh, semuanya itu. Ya, Berarti poin dikit. oke, banyak ya garisnya. Jadi Garis coba besarnya coba Tete tanya menurut kalian, kita kan tinggal di Jepang ya. Tapi dia juga lebih tahu loh Enggak, informasinya. gue enggak tahu. Gue juga Mayang nggak tahu. Puji tahu tapi baru-baru kemarin. Mayang adanya Vanessa. Gara-gara masuk di ada di TikTok Kita ketemu di PIM. kita. Gue enggak. Halo Maya. Kita ketemu di PIM loh, kami. Iya, ketemu Oh, dalam. Fuji. Itu ada orang. Ada Fuji, ada Fuji, ada Fujinya. Oke, jadi kita mau ngebahas apanya? Sama keluarga Dodotnya aja. Keluarga Dodot. Jadi menurut Ya kedua kalian, belah pihak. oh iya dong. banyak masalah. Dodot ini setuju nggak kalau misalnya makamnya Vanessa mau dipindahin katanya? Enggak dong, kalau dari situ enggak. Ayo. Soalnya kayak ya ngapain, nggak penting, terus kayak nggak merubah apa-apa men, gitu ya nggak sih? Ya udah lu udah tenang, terus ngapain dipindahin biar apa? Biar bikin masalah doang, biar viral kan doang. iya kan dia harus terus kalau nggak. Jadi udahlah itu masing-masing, setahu aku kan Vanessa udah nikah, iya kan? Berarti itu udah hak menjadi milik suami dong. Udah nggak ada hak lagi sama orang tuanya, Iya nggak kan sih? suaminya udah ngasih mahar. Iya kan? Tuh. Iya dong. Mimpi nggak ada sih, bukti. sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Kalau secara Kalau soal- hukumnya nggak tahu juga Nggak ada sih. hubungannya, Cuman- cuman emang apa manfaatnya? Banyakan Iya. manfaatnya apa mudorotnya kan gitu. Iya. Ya, soalnya kan itu kalau nggak begitu dia nggak bakal masuk TV-TV lagi kan? Harus selalu Menurut bikin Teteh, Iya. harus bikin sesuatu yang kayak heboh terus biar disorot terus gitu. udahlah kurang-kurangnya. Cari Lu sensasi. meninggal Itu itu tidak- juga Apa faedahnya, nggak bermanfaat gitu loh. Kasian sih anaknya. Iya. Mau jadi artis aja nggak bisa itu. Itu udah aneh. Itu anaknya. aneh. Itu pertama satu tuh. Dan kedua Anaknya. yang paling aneh itu nama anaknya diganti. Iya, Itu nggak udah bisa. lebih itu nggak lebih bisa. aneh lagi. Apaan? Udah bukan hak kakeknya. Nah, siapa gitu. galau. Aduh, udah dikasih nama sama orang tua. santai. Nggak bisa dong, udah ada kartunya. Betul. Iya. Apaan? Galau mau ganti namanya. Bukan di Di buku Diganti sama Yasin. kakek. di bukan di Di buku Bu Yasin. Yasin. buku Yasinnya Vanessa. Kan ibunda maksudnya anaknya tuh Galaskai, harusnya kan Ardiansyah diganti Galaskai Azan. Udah Nia. Azan dong. Wajan. Oh, Udah nggak Udah bisa tahu. lah, apa haknya? Itu nggak ada hak. Itu udah nama dari Mungkin orang Pak tuanya. Dodot waktu sekolah hak dan kewajiban nggak masuk kali, jadi dia tidak tahu hak mana kewajiban mana. Karena kalau berita-berita itu kayak dia tidak melaksanakan kewajiban tapi nuntut hak doang. Kurang Pak, 500 juta. Udah lanjut. Tentang yang tapi masih mending ya. Kan nggak nyangka kan dapat 500 juta. Kaget. Sayang tuh Pak anaknya. meninggal aja masih ngasih duit. Terus kayak, emang manusia tuh nggak pernah cukup ya sih. Nanti kita maksudnya kayak ya pasti nanti ada, semoga dia mendapat hidayah. Sebelum dapat hidayah ya sedikit kasih hukuman. Maksudnya kayak azab, Teguran. ya, teguran apa Teguran gimana gitu ya kan. Nah aja. Dan di sini kita ngebahas soal Fujinya. Fuji sejauh ini sih masih positif aja, nggak tahu ya pribadinya kayak apa. Katanya gimana. ada gosipnya Fuji dugem. Emang apa kalau dugem? Berkurang beras di rumah lu? Hah? Kalau dia dugem? Enggak dong. Nggak ada yang bikin dia dugem, dia mau ngapain kan nggak ngerugiin, ya kan? Tetap galau dijaga. Enggak, sus katanya party pakai duit uang duka, ada buktinya nggak? Iya. Jangan ngomong aja lu direktur. Lu direktur kok mau mulu. Ngomong mulu lu direktur lu. Terus oh iya, tetep paling sini ada ngebahas. Tapi kenapa pas ngebahas pemerkosaan? Oh di pesantren itu yang bikin emosi. Kita langsung bahas tentang pemerkosaan di pesantren. Ada guru ngaji perkosa 12 anak santrinya. 21. Salah. Udah Udah berapa? 12. Ternyata pas itu 12 kan? Kemarin Kayak 21 ada deh. Banyak itu amat. polisi bilang Dodot. 10. Yang duanya belum.
Enggak, tapi banyak banget yang kita bingung, banyak pasti ya kan, pesantren, keluar pesantren, guru ngaji, guru apa, coba yang imannya bisa kuat. Kenapa kita nggak pernah dipakai gitu? Karena Coba. kita mirip sama setan, jadi setan tidak mendekati kita. Ya kan? Coba dipikir. Ya, mungkin setan mikir, ah dia mah setan juga. Gak usah gue gangguin. Yang digangguin yang imannya kuat itu. Tapi apa? Tetap aja kan. Enggak lah, apa hubungannya godaan ini kuat sama dia ini yang pesantren. Tapi Dia banyak buat sih. bukan dia buat pesantren, terus dia ngejalanin pesantren, dia ngelakuin itu dengan skenario panjang. Anak-anak yang lahir dari perempuan-perempuan santri yang memang diruda paksa sama dia itu buat ini Buat sumbangan ya? buat nyari sumbangan. Jadi Jadi mau dia tuh cari uang lagi. jadi dia tuh kayak ini loh. Bukan ngebahas memperkosanya. Iya, bener ya. Hasil anak-anaknya tuh buat Jadi ini cari bukan soal imannya, bisa jadi dari awal dia emang udah nggak bagus niatannya bikin pesantren. Dia kan ketua pesantren, bukan cuma ustadz doang. Bukan. Oh. Pesantrennya kan di sini nih kalau nggak salah Nah, di Bandung kan? Bandung kan? Garut. Garut, Maksudnya? Iya. Emang iya di Garut? coba Tasik. Ada yang Tasik soalnya, ada yang Tasik juga. Pokoknya banyak lah itu Iya. guru pengajian. Yang baru setelah yang 12 banyak itu ketemu yang di Tasik juga. Supaya anak pesantren hamil, terus anaknya itu. Kan maksudnya gini, jadi kan dia punya nih pesantren, gitu kan, dia punya pesantren, dia ngejalanin pesantren. Dia ngejalanin pesantren. Terus adalah tuh pasrah santri orang tua yang naruh santri gitu. Ya kalau pertamanya kenapa dia ngelakuin itu nggak tahu, cuman setelah diselidiki, skenarionya kebuka. Ternyata dia itu juga punya planning sampai di ujung kalau anak-anak dari hasil pemerkosaan itu dipakai sama dia buat minta sumbangan, buat ngegedein juga, jadi muter. Jadi kayak dia ngebanyakin anak, tau gak sih? Ini kayak filosofi orang, nggak salah abad mana gitu kayaknya. Di luar negeri juga ada. Kayak gitu. Asli itu tuh dia tuh. Tuh ada. Gila tuh. Itu wagub ya. Oh salah. Enggak. Apa wagub? Untung nggak diliatin. Bukan. Ada Nih, kok orangnya. baca. Ini yang pas udah dikumpulin. Bukan mukanya ya. 11-12 jam. Misalkan. 11-12 jam. Ya pokoknya itu mah udah setan yang terkutuk. Itu mah stres banget. Terus kayak Sampai hamil. mak bapaknya juga berbulan-bulan gak nyariin, gak ngabarin itu kan dia hamil berarti cukup lama. Kan kayak Ada yang lebih dari sekali. ada yang udah Nah, keluarga ngelahirin itu dua. anaknya Jadi gimana? kalau nggak salah ketemunya tuh 9, kalau nggak salah 9, cuman ada 12 anak lahir. Enggak, tapi orang tua itu muridnya kemana? Itu anaknya sampai hamil nggak tahu. Ya, Nggak dia bisa pas kan? lagi liburan nih, anak-anak itu santri itu pas lagi liburan aja disuruh balik lagi ke pesantren sama si orang ini. Mungkin Dimaksa dia banget memang udah didoktrin punya juga kan. cara-cara tertentu yang bikin Iya. mereka takut untuk kabur, takut untuk mengaku. Kan Ada. banyak korban-korban yang mungkin sebelum apa ya, Hipnotis di kali. mindset ya. supaya dia takut, karena Doktrin. hipnotis, didoktrin. Kan ada juga yang nolak. Jadi dideketin lagi, dijanjiin bakal dikuliahin. gitu. Sampai S berapa, S apa Terus gitu. kalau Kirain ada bakal masuk kalau ada surga. yang hamil, terus kalau ada yang hamil bilang gini, nggak apa-apa nanti kita berjuang banget. Najis. Gitu aja tuh. Biasanya kan enggak, karena biasanya juga kan mungkin ini santri-santri waktu itu dari desa-desa gitu kan, dari wilayah terpencil mungkin. Biasanya Mungkin yang masih sangat lugu untuk diiming-imingin, dibohongin. Intinya mah Kasihan. kalau kita kan bisa jawab panik biru. bisa nawar ya, nego. Diamkan teman. Oke, Lanjut. Oke. Gitu. Soal tentang influencer dan pejabat yang tidak karantina sepulang dari LM. oh ya sama nih. Oh ada juga itu. Ya, Iya. pejabat Aku sih yang salut. influencer yang tadi pertama kita bahas tuh. Aku sih Pejabat. salut ya, hebat. Pejabat
enak ya malah jadi Iya, banyak pejabat. duit. Cuman banget. bingung Nah, hebatnya tapi mau bilang bilangnya siapa ya? itu pejabat udah dikasih keenakan karantina di rumah. Di rumah, Bu. Di rumah kamu masih, ibu itu masih bisa berenang, ibu masih bisa ke dapur, ibu bisa gojek. Aku aku 5 Ngantring di hari. lantai berapa? Lantai berapa dah tuh kemarin? Nggak bisa makan bakso, nggak bisa makan tegujrot. Anak nangis minta keluar. Walaupun dia belum paham banget. Sekarang temen lagi karantina 10 hari. Anaknya udah paham pengen keluar. Coba bayangin, ibu dikasih karantina di rumah. Masih aja. Katanya sih Katanya sih. katanya kan harusnya Kalau bener ya, Ya. kalau bener. Soalnya ngerasain Karena ya dia kan harusnya karantina 10 hari, tapi ternyata nggak sampai dan dia udah dibolehin karantina di rumah, tapi belum 10 hari dia udah nge-mall dan itu tuh ada yang ngeliat dan ada yang bikin status kalau dia tuh ngeliat kan belum 10 hari kok udah ke mall gitu si ibu pejabat ini, why gitu, berarti kan dia tidak memenuhi. Berarti gua salutnya sama siapa? Kenapa? Sama ibu yang tadi ngegepin, kok dia ngitungin ya? Iya karena dia apa ya, katanya ketemu di luar negeri juga, Oh, bareng pas gitu, sana kayak ketemu gitu. mungkin dia tahu jadwal pulang. Iya, Terus kayak dia langsung gitu. gitu. Ada yang katanya. Lebih cepat. Dia debt collector. ya Dia pokoknya tahu gitulah. hitungan-hitungan. Tapi kemarin sempat baca Ya emang juga. apes aja makanya jangan macem-macem. Ya terus kemarin sempat baca juga di TikTok apa di mana lupa, itu katanya kan ada yang dipertanyakan nih kenapa sih ibu pejabat ini nggak sampai 10 hari, katanya melanggar. Terus ada yang jawabin orang DPR apa orang apa gitu, jawabin dia tuh nggak melanggar karena dia udah melewati masa karantina 7 hari, tapi kan harus 10 hari gitu. Jadi DPR apa yang bikin 10 jadi 7 hari atau kalau dia DPR jadi 7 hari? Nah itu dia. Jadi kalau dia presiden sehari. Kan enggak juga. Makanya Padahal kalau udah presiden nggak- nanti nggak nggak, padahal udah nggak bayar hotel. Ngapa-ngapain. Kita yang orang biasa suruh bayar hotel, pejabat kan lebih banyak duitnya. Dia kalau bayar hotel juga emang dia yang bayar. Ya Merembes Coba. duit rakyat. Duit kami. Nah, Duit gue, tahu nggak lu? setelah dipikir-pikir banyak yang tidak adil ya. Kalian mengalahnya nih karantina emosi. Udah bahas. Di sini ada yang lucu sih. Di sini ada bahas Jessica Jen yang hina Jerome. Tadi sempet langsung aku cari Google. Sebenernya Ya namanya. elah, netizen. Oi. Oi netizen. Serius amat sih. Terus Ternyata cuma gara-gara Ini, mohon maaf, tar dulu nih. Dia kan si Jessica Jen ngomongin, ngobrol tuh kayak sama bapak-bapak, Iya. ya kan? Dia aja tiap hari gua katain, "Pakai baju bener gak? Kayak abang-abang." Dia bilang, "Iya daripada kayak mbak-mbak." Iya. Tuh, kan? Iya. Bosan nih. Pas dibaca Jessica merasa dia tuh deket sama Jerome, ya kan? Ya elah sama temen gitu. Tapi pakai di Jerome-nya aja nggak ngapa-ngapa. Iya, Kecuali daripada, "Ih lu kayak bencong deh." jelek banget sih gitu. lucu namanya Didi, mukanya kok jelek banget sih ini. Ya lu cuma ngomong kayak gitu. Aku aja kadang-kadang suka ngomong sama temen kayak istilahnya Desi. Umur ini tua amat, Cong, kalau boros, ini namanya udah temen gitu kan, udah deket gitu kan. Ya udah sih, kenapa sih? Yang Emang dikatain kenapa siapa, sih? yang baper siapa. Teman-teman gua, bayangin gua nggak dikatain bencong lah, katain tua, semuanya aja dikatain. Tapi ya udah. Kenyataan. Kalau seneng yang nggak seneng ini fansnya aja. Iya, jadi kayak Iya. Nah, aku mau panggilnya ayah-ayah, sama panggil bapak-bapak. Ini kayak maksudnya Tuh, iya, papi-papi. lu deket sama lu kayak deket sama bapak-bapak ya gitu kalau nggak salah si Jessica Jen ngomongnya. Kayak maksudnya kayak Enggak, umur 23 tahun tapi kayak bapak-bapak. enggak, kalimatnya bukan gitu. Gue pikir terus ada dekat sama dia tuh kayak bapak-bapak ya, bener kan di badannya tuh gede gitu. Iya, terus bahasa kan emang selalu dewasa si Jerome ini. Tapi padahal orangnya kan lucu, kocak juga si Jerome. Walaupun DM aku nggak pernah dibales. Walaupun Yang sama-sama di baper depan. fansnya. Iya, Teh. Jadi, please jangan nyuruh aku collab lagi sama Jerome. Udah, Belum tentu. Jerome-nya mau. Udah ngomong, Jerome gak bakalan mau sama vlogger yang cek-cek kayak aku. Udah nge-DM 2 kali tapi gak dibales. Ya mungkin namanya kan
kayak gitulah, nggak kebaca gitu Semoga kan. Jarum nonton ini terus kayak nggak tega gitu ya. Oke deh, aku balas DM-nya aja. Udah balas doang. Balas doang ya, Tapi tetap jawabannya maaf nggak bisa. mau sih, lagi pula bingung juga mau collab apa, Ya jangan belajar. takut tuh nggak mau. Itu dia karena tuh mikir gini, setiap Jerome collab pasti diajak matematika. Duh, Dia aja PR ngerjain Astri. iya, udah nggak mau. Terus aku mikir, aduh kalau sampai itu ternyata disuruh hitung-hitungan, gak dah, mendingan gak usah deh, gak usah collab deh. ikut Gimana kelas kalau lo maritim. ajak dia masak? Iya. Iya, tapi di kontennya dia pasti itu diajak matematika, ngerti nggak? Iya, ingat nggak waktu dia ikut kelas dance sama kita? Kita ajak hitungan sampai 8 aja, dia bingung. Apalagi itu hitungan banyak. Masa sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Nah, hebat. Tapi kayaknya nggak gitu sih. Gitu. Apa itu salah kamu? Oke, lanjut. Nih, Di sini. tentang Oh, Oh. NM Nikita Mirzani. TBL, takut banget loh. Hati-hati ngomongnya, hati-hati. Tadi Kenapa? ini Apa? diapain ya? Kalau menurut aku sih dia Oh, Teteh. Teteh dulu deh. Oke, Teteh. Fans banget sama Nikita menjadi Nikita geng. Emang sih dia ngomongnya tuh ngaco, tapi itu suka, teh follow. Suka. Suka. Tapi percaya nggak? 80% percaya, 20% enggak. Aku nggak follow, tapi muncul terus di explore. Dia FYP terus ya. Jadi yang dibahas apa? Oh, Nikita Mirzani ini deh yang berhenti sama Dewi Persik deh. Buat kalian gimana? Tahu nggak? Nggak tahu awalnya kenapa mereka berantem, tapi Awalnya katanya dengar-dengar sih waktu itu cuma settingan, tapi kayaknya kesini-sini kan serius dah. Soalnya ngomongnya membahas anak loh. dua-duanya kata-katanya ya begitu ya, Tapi orang enggak, berantem. tapi Nikita Mirzani nggak ini loh, nggak apa sih namanya, nggak Gubris, sih namanya? nggak gubris. Iya, nggak gubris si Dewi, si DP. Takut kali? Bukan takut, bukan levelnya katanya. Masa Ngomongnya sih? Yang ece-ece dikomenin. Lebay deh. itu mah Puji juga bukan levelnya. tapi dia Ngapain dia ladenin, komenin? diladenin. Hmm. Lebih Ya. ke kalau Nggak, dia gua sih nggak lebih ya nggak pro. Maksudnya ada beberapa yang dia ngomongnya benar kalau lagi benar, tapi banyak yang kayak ngapain sih lu ngurusin gitu, apa gunanya, apa betul faedahnya apa gitu loh, apa gitu, kayak banyak yang nggak penting, ngapain kayak puji dugem party kayak gitu tuh diomongin Oh iya, kayak kemarin juga dia ada statement apa? Soalnya segalanya kalau di Indonesia kan harus dilurusin, kata dia gitu ya. hmm, Dalam hati gue gini, lalu emang lu siapa ya? Tukang salon ngurusin orang. Ya Iya, udah sih iya. Bu, Kayak- gitu. kayak Maksudnya Bonding. kayaknya semua hal yang dia beritakan tuh kayak bener 100%. Terus semua yang dia omongin tuh kayak bener, ini omongan gua nih yang bener, yang lain salah gitu. Terus sekarang lagi di up banget kan yang dia tuh lagi live terus maki-maki netizen yang kayak ya, ngapain Yang gua? tapi nggak suka tuh males sama netizen miskin, itu yang nggak suka. Cuma ngomongnya doang cepat-cepat tuh suka. Terus itu doang. sama yang dia bilang, ih gua nggak sholat aja kaya, lagi gua lagi sholat, nah itu juga tapi ada. ada petisi ini ya, petisi boykot dia. Ya udah hampir 100% loh di Dia juga tanda malah iya, tapi dia mau ikut, dia juga ikut juga loh petisi. Tapi mukanya sih agak beda ya pas diwawancara kata netizen mah. Masa sih? Iya, raut mukanya Hah? kayak banyak yang komen kayak Hah? raut muka nggak bisa dibohongin ya, kayak Takut. bukan takut, beda aja dengan gaya dia yang biasanya ngomongnya Jeblak iya gitu, apa? kayak pede Karena kalau banget. ini berhasil Ini tetap bakalan ya udah, ya tetap bakalan ngaruh gitu. Apa yang berhasil petisi? Petisinya bakalan tetap ngaruh ke dianya. Hmm. Lagian makanya kalau sama Teteh, kalian juga sama fansnya Nikita. Masa sih? Ini kita geng. Ya kalau menurut gue jatuhnya apa ya? Ya maaf ya, dia mencari duitnya lewat situ gitu. Iya kan dia ngomong. Nah, Ayo hujat gue banyak jadi makin kaya. Nah, Lo makanya pada kalau hujat. misalkan yang nggak seneng sama dia gitu, aduh nih orang nyampah gitu, nggak usah dilihat, nggak usah didengar, sama di report.
Barisnya gimana sih? NM ya? NR NM NM. Iya, kalau menurut Mia sih ya itu lebih banyak nggak bermanfaatnya sih yang diomongin. Terus kayak Beda suaranya. iya banyak yang nggak bermanfaatnya yang diomongin dibanding manfaatnya. Yang dia share tuh lebih banyak yang tidak bermanfaatnya dibanding yang bermanfaatnya. Terus kayak memicu perpecahan. Terus kayak eh kayak kayak semua orang tuh harus satu pendapat gitu loh sama dia. Padahal kan tiap orang punya pendapat beda-beda. Kayak ya udah kalau lo pendapat A, gue pendapat B, ya udah nggak usah disatuin, kita dengan pendapat masing-masing aja ya. Toh perbedaan itu tuh nggak selalu salah. Terus kayak nggak pernah mikirin kalau di dunia ini tuh yang punya hati bukan cuma dia. Tapi yang lucunya dia bilang gue nggak pernah mau nyari masalah, tapi setiap ada ini dia ada ya. Pikir nah teteh sendiri jadi tapi seru. ini kita lagi keseruan karena lu sendiri jauh gitu dari Indonesia dan Iya. lu pikir oh Kayak gitu. tahu lah ya sebenarnya malasnya tuh kadang dia ngomong gini gue sih nggak munafik ya gue kadang ya nggak kaca di rumah kurang gede apa gimana ya justru ya apa yang dia lakuin itu yang disebut kata munafik itu mau pakai bahasa Indonesia kayak mau pakai bahasa misalnya dari agama kita kayak iya maksudnya munafik tuh ya itu gambaran yang dia lakuin tuh ya itu jadi kok bilangnya Kayak ini gibah beda nggak sih namanya? gibah Gibah. nah kan emang judulnya itu Kalau gibah itu serius ya? enggak gibah itu ngomongin orang Oh, gibah itu Perkara. membicarakan tentang sesuatu yang sudah, maksudnya udah pasti, maksudnya kayak bukan fitnah, beda lagi. Kayak mamaku berarti nggak pernah gibah soalnya. Nah, pokoknya ngomongin Ngomongin orang, ngomongin bener tentang apa apa itu enggak. sebetulnya gibah. Tapi kalau ngomongin sesuatu yang belum benar atau nggak benar disebutnya fitnah. Itu juga tadi kayak baru lewat di TikTok FYP. Perbedaan itu. gibah tuh gosip gitu. gosip yang ada di lingkungan asik obrolan RT Begitulah. Gitu. Ya. Nih, bahas tentang erupsi Gunung Semeru. Nggak ngerti apa-apa. Pokoknya semoga korbannya baik-baik baik-baik terus cepet pulih keadaannya. Soalnya nggak pernah kesana, terus nggak tahu daerah kayak apa, terus suasana di sana kayak apa, gimana itu gambarannya nggak terlalu banyak simpang siur di berita, malah lebih hits berita si Dodot Fuji. gitu dibanding si Itu Semeru. mulu, iya jadi Iya, jadi kayak kalah. nggak tahu nih keadaan Semeru. tuh Bener sih gimana. katanya kita jangan bahas itu mulu. Ini saudara kita juga lagi pada gempa kayak gitu. Ya, tapi lu juga ikut bahas. nggak dapet cuan lagi dari situ Itu lu nyuruh gimana kalau enggak? cuannya kasih ke Semeru Lu enggak, aja tapi lu melakukan, ngerti gak? Lu bilang jangan, tapi lu melakukan kayak ya itu sih iya lu Jadi kalau yang cuma munat ini kayak itu. donasi ke sana sih. iya Oh iya nih. apa pakai duit itu aja apa dia boleh ngomong boleh kalau duitnya ke sana makin banyak nggak apa-apa Ini Gosip soal sama ini gosip. nih. Oke, bahas lewat lagi. lu tuh kayak mau bener pilok Udah, nih. next apaan? Oh, tentang hak asuh hak asuh Gala Sky. Hak asuh. Ayo setujunya sama siapa? Sama Pak Faisal lah. Iyalah. Pak Faisal, go. Karena secara finansial lah ya, ini ngurus anak nih perlu duit gede nih untuk beberapa tahun ke depan. Secara finansial Pak Faisal tuh keluarnya lebih mampu gitu dibanding Pak Dodi. Realistis Iya. aja lah, maksudnya Pak Faisal kan punya usaha di Tanah Abang, men. Tanah Abang, tekstil. Terbesar se Asia Tenggara gitu kan. Jadi kan dia blok mana iya, kita Texas yang bos pasar nih. perputaran Bos uangnya pasar. tuh setiap hari pasti berputar Firman terus, pasti. nggak ada matinya, dan dia udah pasti punya kliennya tuh nggak cuma 1-2, banyak gitu, Insya Allah ya kan, ribuan orang datang ke situ setiap hari gitu, jadi kayak finansialnya terjamin lah. sama ya itulah psikisnya yang lebih stabil Iya. itu anak kecil Ya, kalau iya, digedein sama yang Nggak pernah nyari kenal. nama mah mending nggak usah Nggak pernah kenal. Si Mayang aja digendong situ kayak gak mau. Ya iyalah, mana aja nggak pernah. kasian udah nggak ada orang tuanya Yang jangan cucu digedein sama yang nggak bikin nyaman anaknya aja nggak diurus dulu kan.
Iya, Apalagi dimintain duit cucu, doang. cucu. Tuh, kalau cuman mengurus segala cuman biar dapat hak ahli waris atau dapat sumbangan sana sini, Emang itu sumbangannya bisa diambil? Kata Puji nggak bisa kan? Harus ya ada maksudnya tanda tangan berharapnya mungkin kan, who knows, mungkin dia berharap kalau gagal sama gue, nanti dapat sumbangan ini, dapat ini gitu. Kalau mau bikin negatif mah bisa aja Nggak, kan. tapi mikirnya gini, ada ya orang tua kandung kayak gitu. Ada lah. Itu Itu ada. Berarti gak cuma di sinetron Salah doang, dimana di kehidupan nyata juga ada gitu. Bisa kayak gitu. Cuma kalau emang niatnya bener ya buktiin aja sih, gitu aja sih. Ya itu. Pasti kan ada jalurnya. Tapi sejauh ini sih nggak ada pembuktian dari dia yang masuk akal. Semuanya kayak, ngapain sih lo? Semua netizen kayak, ih ngapain sih lo, apa lo ya? Emosi pada titik pada emosi Iya banget. gitu. Misal kayak misalnya dia ngerasa gue bener nih, tapi dari 10 orang terus 8 orang nganggap dia salah, atau misalnya kayak sekian banyak orang nganggap dia salah, berarti kan salahnya ada di lu 9 bukan 8 gitu kan. Maksudnya salahnya berarti ada sesuatu yang salah gitu sama diri lu tuh kan. Tuh ya sering-sering ngaca aja lah Pak Dodo, sering-sering ngaji. Ngaji, Iya, Dodot. sering-sering ngaji. Kapalda. Iya. Mas sering ngaji. Ngaji. Kok ngaji nggak ngaji? Lanjut nih di sini emang paling banyak itu Puyang, Pak Dodot, Vanessa, Puji, Puyang, Pak Dodot, Vanessa, Puji. Apa yang membuat kamu kuat? Asik. Rich auntie, supaya kalau mau ini udah ambil aja gitu. Ya aku juga rich auntie, kalau cuma timbang jalan jajan di warung mah ambil aja. Malah Disesuaikan. anti. Aku maunya jadi rich crazy, tapi baru maunya crazy rich, tapi baru crazy-nya doang, rich-nya nyusul. Parsial lah. Datang. Ini yang soal Edin Laura. Edin apa? Oh, iya. Eldin Laura Edin hari ini baru meninggal, Laura ya. Semoga dia turut sekarang udah berduka. semoga dia sekarang udah tenang, udah gak sakit lagi, udah dapet keadilan. Tapi tuh kaget. Ya, semua orang juga kaget. Terus Semua mau apa? Maksudnya kemarin tuh baru nonton batu Deddy Corbuzier sama sama si di Raffi. Itu Dan dia tuh malamnya baru abis dari podcastnya Densu Margo. malamnya 14 malam ini. Semalam kemarin. belum tayang kan di Densu. Makanya. Si Densu tadi sampai Kaget sampai- ya. sampai Karena nangis. kemarin juga gitu. Iya, karena Vanessa Vanessa juga gitu. Oh, Abis iya, dari iya. podcast dia kayak bilang sama stres, kenapa ya baru gitu doang sampai gitu. Tapi kalau si Vanessa udah sempet tayang. Mm-mm. Ini bingung sih itu bakal ditayangin apa kagak? Au. Tayangin kali ya. Iya Ya sih. mungkin Pak Densu menjadi tempat terakhir dia menyampaikan sesuatu aja biar didengar sama seluruh netizen Indonesia. Tapi ada temenan sih sama Densu, dia ngomongnya tuh bijak banget. Terus kalau dari masalah aurat kita bisa belajar tentang Umur nggak ada yang tahu. bukan Jangan. Hubungan Jangan yang bego, toxic. Bucin. enggak Toxic relationship. toxic sama Itu coba. apa anxiety apa anxiety. Anxiety. terus Apa kayak mental issue gitu. Mental illness. Anxiety Mas. apa itu? Anxiety Kecemasan. itu Ah, kemasan? Kecemasan. Kecemasan apa? dia tuh punya GERD, asam lambung, dan udah sampai ke apa namanya apa itu anxiety. Aduh bingung banget karena dia tuh juga kan asam lambung. Siap asam lambung pengen nanya, kak kamu deg-degan nggak, kamu aku udah sampai ini nih, udah sampai itu si anxiety gitu kan, kayak belum sih kayaknya. Nggak tahu sih, maksudnya kayak belum cemas banget sih, nggak, cuman kok deg-degan sesek, nggak sesek. Jadi belum sesek. kalau asam lambung bawaannya jadi cemas. Kalau udah Bukan. parah. Jadi tingkatan asam lambung Itu- itu ada akutnya itu beda-beda level kan. Itu bikin cemas. Jadi kalau misalkan udah sampai Kamu tinggi, itu cemas. Iya. Apa namanya, Deg-degan, asam lambung panik itu gitu. kan ininya Oh. triggernya itu stres bukan pencernaan. Itu jalurnya sama otak tuh dulu pas lagi berkembang tuh bareng katanya mah. Ini kalau kata sainsnya gitu. Kalau kata iklan,
Otak itu adalah pencernaan kedua. Asik. Jadi maksudnya itu dipengaruhin banget sama yang namanya stres gitu. Mungkin dia udah punya GERD juga, dia punya asam lambung, udah level ke GERD juga, dia ada di hubungan yang nggak terlalu bagus, yang memang jadi kayak ngebiasain gitu. Tapi ini meninggalnya Diri. kayaknya gara-gara sesak napas. Dia Kenapa? sesak napas, dia meninggalnya karena sesak napas. Jadi sebelum dia GERD berangkat, lambung. sebelum dia berangkat ke podcast Densu, dia sesak, terus ke dokter, ke IGD sempat, terus pas berapa jam kemudian tuh dokter udah bilang dia oke, nggak apa-apa, baik-baik aja. Akhirnya dia ke podcast Densu, pulang dari podcast Densu mendadak sesak lagi. Gitu. GERD tuh kalau udah serangan kayak ini, kayak orang serangan jantung. Gitu. Akhirnya udah ikut sekali. Kan mama akhirnya Masih asam lambung juga. asli nggak ngerti kalau itu. Ya. Cuman kejadian gitu. Tuh, jadi makanya banyak banget nih, Mia kan juga sering ngeluh banget tentang asam lambung, makanya banyak banget yang kayak nge-DM, Kak, ini kamu, sampai ada sama tuh bos Mia di Menari sampai bilang, lu nggak boleh stres sama sekali, lo jangan sampai ada pikiran, lo on GERD tuh nggak boleh, orang asam lambung tuh nggak boleh ada pikiran stres. Gitu. Sama makannya nggak boleh banyak, sering tapi dikit. Oh, Makannya. Tuh, dengerin. makanya jangan ditantang. Ini mah makannya rujak ya, dikit, Bu ya. dikit tapi sering. Itu Bangun emang harus tidur begitu. rujak. Hmm. Bangun tidur asinan. Iya, itu karena kemarin sempet tuh aku kayak ngedrop banget 2 bulan lalu ya, 2 bulan lalu sempat sampai harus disuntik 2 hari berturut-turut baru enakan. Sampai nggak bisa bangun di tempat tidur gara-gara asam lambung, dan itu mendadak banget tiba-tiba kambuhnya, padahal paginya tuh kayak biasa aja, habis mandi langsung vertigo dan kayak duniaku hancur saat itu. Dia nggak ngasih kode biasanya. Iya, Serangannya nggak ngasih kode. nggak ada, maksudnya kayak bangun tidur tuh biasanya aku tuh tiap hari rata-rata bangun tidur selalu berasa tenggorokan tuh pahit. Kalau misalnya tenggorokan pahit nih, nah itu apa, terus kalau nggak kayak ada berasa ada batu. Kalau waktu pas aku ngedrop banget itu tuh paginya mau berangkat show biasa aja, mandi, habis mandi tuh kayak ya udah biasa lagi sisiran, tiba-tiba wah langsung muter 7 keliling, nggak ada rasa kayak puyeng gitu, nggak ada, kayak tiba-tiba muter langsung kayak nggak bisa bangun, udah coba tenang dulu. Oh itu udah keringet dingin kan, panik juga tuh Mia, deg-degan, gue nggak bisa sendirian, dia nggak ada sama Cio, pas banget belum lama dia berangkat latihan ya. Udah akhirnya nahan tuh, sempet nahan lama tuh hampir sejam, sampai nggak kuat nangis baru telepon mama. Gitu rasanya. 1 jam juga masih kelingan. Mia sampai abis disuntik itu baru nggak, sampai jam 2 baru hilang, dari jam 10. Terus ke rumah sakitnya pakai apa? Naik mobil jam 2. Kan Tapi dia bergerak aja nggak bisa, maksudnya kayak Digatong apa tuh? bukan, itu udah bisa bangun. Pakai keran Udah bisa nggak? bangun. Kadang Udah bisa bangun. Kan jam 2 ke dokternya bisanya. Udah bisa Depan bangun lu. ke mobil, tapi ya masih pusing gitu. Cuman sebelumnya tuh bener-bener kayak Udah pusing nih. kayak bisa lihat Kayak mau apa pilek. kayak gitu. Nggak, Aku juga Kayak ada pusing. bakal mau Sama pilek nih. gue juga pusing Tanggal nanti kan. berapa sih ini? Dulu kayak PNS Itu bener aja. loh. Ini bakalan pilek. Iya, aku Tanggal juga tua, banget tanggal gatel nih muda. gara-gara Emang situ naik gajian? Cio pertamanya. Dari Pelopor, Cio ya. ke Akari Kita nih. Ya cuma emang lagi musimnya juga sih, pancaroba juga nih. Tuh, jadi semua pada jaga kesehatan ya. Ini kan bahasnya mau cari viral ya. Ada yang nanya beda berapa tahun. Viral. Ada sama siapa? 223. Setuju, Dua-dua, Kak. Tiga. Apa Tahun. Maksudnya tahun. Ya dua-dua. Apaan sih? Dua-dua apaan? sih? 322. Tahun ya? Dua, Udah dua, berapa dua. tahun kan? Hmm. 322. 322. Sebenarnya hampir kayak 2222 sih. Iya, cuma itu tuh karena di akhir aja. Karena kan dia Desember akhir. 2 jadi tahun, sebenarnya 4 jatuhnya bulan, kayak sama 2 tahun, 2 bulan. lah. Ini sini dua, ini sini dua, ini sini dua. Udah. Enggak. Iya benar. Hampir 2. 2 tahun 4 bulan, 2 tahun 2 bulan. Udah, Ini udah 2 panjang tahun nih. sebulan. Bahasnya cuma gitu doang sih. Emang cuma Sama. itu doang di Indonesia tuh, itu Iya, aja. itu Rame, aja. banyak. Karena kalian juga. Emang iya netizen. Hey netizen. Emang hidup semua orang sekarang tuh di atas handphone.
Netizen. Di dalam handphone. Udah, Di dalam genggamanmu. seru nggak kita gibahnya? Hidup kita tuh ada di dalam genggaman orang lain tau kadang. Males ya. Seru ya, begitu standar aja. Pasti banyak yang sepemikiran sama kita sih. Kita cuma meluapkan yang mau diomongin aja. Pak Dodot. Udah lah, kalau sampai itu dipindahin makamnya kebangetan sih lu. Bangetan banget lu jadi manusia lu, gua heran banget banget. Kebangetan sih. Gak ada takut-takutnya lu jadi manusia. Iya. Kebangetan sih, parah itu doang. Udahlah itu doang sih. Terus paling nanti kita mau bakal bikin games ya kalau ada waktu. Belum tahu. Kita mau bikin apa lagi nggak tahu. Coba kalian bisa tulis di kolom komen aja. Ya, mungkin baru kita follow up nanti di minggu depan. Kata Cia, jangan lupa di komen di bawah. Kita mau harus bikin apa di vlognya. Dona Muramatsu berhubung dia lagi di Jakarta, jadi bisa kita temenin gitu. Ini akan tayang sebelum tetap pulang. Iya, kayaknya. Emang kenapa? Masih menonton? Enggak. Bikin sendiri, nonton sendiri. Nonton mah nonton pasti orang ada notifikasi. Iya kan, selalu ada kan. Ya udahlah. Ayo closing dong. Ingat ya closing nanti kayak gimana? Oke, sampai sini dulu hari ini. Gimana deh? Binatang membawa. Ayo closing dong. Ya udah, malam ini sampai segitu dulu gibah kita. Kita akan gibah next lagi kalau ada berita-berita Di tahun viral selanjutnya. Kalau bisa kumpul lagi. Karena ibu satu ini lagi repot, anaknya lagi pilih. Jadi udah dulu, jangan lupa di subscribe, jangan lupa ditekan tanda loncengnya biar deh. kalian gak pernah ketinggalan video dari aku. Ya Gitu, udah. katanya. Bye bye semuanya. Bye bye Akai. Bye bye. Kiss bye dulu, kiss bye. Ketemu lagi. Bye-bye. Bye bye. Ngobrol lagi. Bubar. Bye. Iklan dong.